Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, anggota grup Dirasat Islamiyah dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kembali saya dapat hadir untuk menemani Anda tafaqquh fi dinillah, menggali, mempelajari, dan mendalami agama Allah Azza wa Jal. Semoga program ini benar-benar menambahkan iman, mengobarkan semangat beramal, dan memperluas khazanah keilmuan Anda. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, dan pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Anggota grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Realisasi nilai-nilai tauhid, aplikasi nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan bahwa manusia lemah, pengakuan bahwasanya manusia adalah hamba yang harus mengabdi, sampai pun ketika dia mengharap meminta, permintaannya itu bukan semata-mata karena dia butuh, tetapi kebutuhan itu, kelemahannya itu sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, zat yang maha kuasa, sehingga ia meminta bukan karena dia lemah, bukan sekedar karena butuh, tetapi karena ini adalah sebagai pengakuan, sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu menyembah. Nilai ubudiyah, nilai-nilai ubudiyah lebih ia kedepankan dibanding nilai-nilai dia sebagai seorang yang sedang terjepit, sebagai nilai-nilai makhluk. Yang lebih dia utamakan adalah pengabdian, uluhiyah, pengakuan bahwa Allah adalah sesembahannya. Ia lebih mengutamakan nilai-nilai pengabdian dibanding nilai-nilai dia sedang butuh, atau dia sedang bernafsu, atau dia sedang senang dengan sesuatu. Subhanallah. Ketika Anda, anggota grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mampu meneladani makna ini, merealisasikan dalam hidup Anda bahwa apapun yang Anda panjatkan, yang Anda pinta kepada Allah, itu adalah aplikasi dari uluhiyah, pengagungan Anda kepada Allah. Aplikasi dari bentuk Anda sebagai hamba yang harus mengabdi, beribadah kepada Allah. Bukan sekedar Anda menuruti nafsu, bukan sekedar karena Anda membutuhkan, tetapi lebih pada Anda sedang mengabdi, Anda sedang membuktikan ubudiyah, peribadatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kepentingan pribadi, kebutuhan personal terkalahkan dengan semangat, hasrat beribadah kepada Allah. Sehingga ia meminta sebagai bentuk konkret ubudiyah dia kepada Allah, peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda telah mampu menjadi orang yang semacam ini, selalu mengedepankan uluhiyah, selalu mengedepankan ubudiyah kepada Allah dibanding kebutuhan Anda sebagai hasrat Anda sebagai manusia, maka ini adalah puncak dari pengabdian Anda kepada Allah. Sehingga dalam kondisi semacam ini, tidak mungkin doa Anda ditolak. Tidak mungkin Allah SWT menunda terkabulkannya doa Anda, menunda doa Anda. Tidak. Karena Allah telah berjanji, dan janji Allah tidak akan pernah diingkari. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Hasrat akan kepentingan pribadi, desakan akan kebutuhan personal, kebutuhan hidup di dunia, ternyata mampu dia kalahkan dibanding hasrat. Dia lebih mampu mengedepankan hasrat untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun dalam kondisi semacam dalam kondisi ia sedang butuh, ternyata ia lebih mengedepankan nilai-nilai ubudiyah, peribadatan dibanding nilai-nilai hajah, nilai-nilai kebutuhan. La ilaha illa anta, tiada ilah yang aku sembah selain Engkau ya Allah.
Al-Ahad, As-Samad. Engkau adalah zat yang Maha Esa, Maha Tunggal. As-Samad, Maha Mandiri dan segala zat yang Maha mengurusi segala urusan hambanya, urusan makhluknya. Dan zat yang menjadi tempat bersandar seluruh makhluknya. Subhanallah. Selain dia mengakui bahwa doa yang dia panjatkan itu adalah ubudiyah, dia pun juga mengakui bahwa satu-satunya yang layak untuk disembah, satu-satunya yang layak untuk diminta, dan satu-satunya tempat bersandar dan yang betul-betul mengurusi seluruh urusan hambanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Engkau tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah melahirkan. Maha mandiri. Betul-betul tidak butuh kepada siapapun, tidak kepada ayah atau orang tua, tidak juga kepada anak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak diperanakkan dan juga tidak beranak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sekutu, tiada tandingan baginya. Subhanallah. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu berhasil menjejakkan kaki pada tangga kesempurnaan ubudiyah kepada Allah. Dan berhasil membebaskan diri dari haul dan kuwah. Membebaskan diri dari anggapan bahwa kita memiliki daya atau upaya selain daya dan upaya yang Allah berikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.